Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Azza dengan NPM Mahir 210. Berdirinya saya di sini adalah untuk menjawab ujian dalam semester mata kuliah Ekonomi Politik. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara ekonomi dan politik menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, ekonomi adalah bukan mengenai mencari keuntungan atau kekayaan yang sebesar-besarnya, karena pada dasarnya ekonomi adalah bagaimana manusia mengelola sumber daya atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara wajar. Dapat dilihat melalui istilah oikonomia yang berarti pengelolaan rumah tangga. Sehingga fokus dari ekonomi ini adalah pemenuhan kebutuhan, bukan mencari akumulasi yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk politik, dalam karya Aristoteles yang berjudul Politik, ilmu politik itu berada di tingkat yang paling tertinggi. Kenapa? Karena politik tidak hanya mengatur mengenai urusan negara, tetapi juga mengatur mengenai kepentingan bersama atau the good life bagi masyarakat. Sehingga ekonomi dapat diibarat, hubungan antara ekonomi dan juga politik itu dapat diibaratkan ekonomi sebagai alat dan juga politik itu sebagai arah. Sehingga dalam ekonomi harus berisikan nilai atau moral dari politik atau kepentingan bersama. Baik, saya akan membacakan soal pertanyaan nomor 2. Analisis perbedaan dasar antara sistem ekonomi merkantilisme dan liberalisme klasik, terutama dalam hal peran negara dalam perekonomian. Dalam aliran merkantilisme, sistem ini itu menekankan akumulasi kekayaan negara pada laba mulia, ekspor dan juga pembatasan impor. Dalam merkantilisme ini, negara bersifat dominan dan juga intervensi dalam mengatur ekonomi. Jadi, dalam sistem ini, negara berhak untuk mengatur arah perdagangan, aktivitas kegiatan ekonomi, dan juga membentuk alami untuk memperluas sumber daya dan juga pasar. Berbanding terbalik dengan liberalisme klasik, di mana dalam liberalisme klasik itu menggunakan sistem laissez-faire, yaitu menyerahkan mekanisme pada pasar melalui interaksi permintaan dan juga penawaran. Sehingga dalam liberalisme klasik itu membebaskan, mengutamakan kebebasan individu untuk memproduksi dan juga berdagang, dan peran negara di sini diposisikan minimal, yaitu sebagai pemberi keamanan hukum dan juga menjamin hak milik. Menurut pandangan saya, kedua perbedaan ini itu bersifat mendasar dan juga filosofis, karena di mana merkantilisme sendiri itu berangkat pada asumsi ekonomi merupakan kekuasaan negara, sehingga harus dijaga ketat atau diatur oleh negara untuk kepentingan nasional. Sedangkan liberalisme klasik sendiri itu berangkat pada asumsi kebebasan atau hak individu, di mana dalam produksi dan juga berdagang. Jika adanya intervensi berlebihan dari negara akan menghambat proses efisiensi dan juga inovasi. Baik, saya akan membacakan pertanyaan nomor 3. Jelaskan konsep invisible hand menurut Adam Smith dan bagaimana konsep tersebut mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Konsep invisible hand yang dikemukakan oleh Adam Smith pada dasarnya menjelaskan bahwa tindakan individu yang didorong oleh kepentingan diri atau self-interest secara tidak langsung menghasilkan kesejahteraan kolektif melalui 3 unsur utama, yaitu kebebasan, kepentingan diri, dan juga persaingan, menciptakan harmoni alaminya antara buruh, pemilik tanah, dan juga kapitalis tanpa harus diatur ketat oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar dapat mengatur dirinya sendiri. Saya dapat melihat dalam konsep ini itu merupakan kritik terhadap merkantilisme yang menekankan pada intervensi negara.
Adam Smith beranggapan bahwa kebebasan individu dalam memproduksi dan juga berdagang, maka alokasi sumber daya yang dihasilkan akan lebih efisien dibanding karena berdasarkan permintaan dan juga penawaran dibandingkan melalui berdasarkan kebijakan yang biasanya bersifat kaku. Dalam konteks ekonomi modern, konsep invisible hand sendiri mempengaruhi lahirnya prinsip ekonomi pasar bebas, di mana hal ini sama seperti liberalisme yang mengutamakan pada mekanisme pasar. Namun, negara tetap berperan di sini sebagai regulator yang menjaga stabilitas hukum dan juga persaingan sehat. Namun dalam praktiknya sendiri, konsep ini itu tidak diterapkan secara murni karena negara tetap melakukan intervensi terbatas untuk menghindari kegagalan seperti monopoli dan juga eksternalitas. Dengan demikian, konsep invisible hand menekankan bukan tidak perlunya negara, tapi adanya mekanisme pasar itu dapat menghasilkan kesejahteraan spontan jika intervensi dari suatu negara itu tidak terlalu mendominasi. Baik, saya akan membacakan pertanyaan nomor 4. Uraikan kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik, khususnya terkait akumulasi kapital dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Menurut Karl Marx, akumulasi kapital itu bukan berasal dari efisiensi atau kerja keras dari kapitalis, melainkan berasal dari pengambilan nilai lebih atau surplus value dari tenaga kerja. Buruh menghasilkan nilai yang lebih dibandingkan dari upah yang mereka dapatkan. Nah, selisih ini diakumulasi sebagai modal atau sebagai kapital oleh pemilik modal, di mana proses ini mengakibatkan ketimpangan struktural. Kapital akan terfokus pada segelintir orang saja dan buruh akan tetap berada di posisi subordinat. Hal ini tidak hanya menyebabkan kesenjangan, tetapi juga menyebabkan ketimpangan itu terus direproduksi dari waktu ke waktu. Hal ini serupa dengan yang telah dijelaskan di kelas, bahwa 95% sumber daya itu telah dikuasai oleh kaum bourgeois, di mana sisanya 5% itu yang diperbutkan oleh kaum proletar. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial yang begitu nyata karena kapital yang diperoleh atau yang didapatkan oleh kaum bourgeois berbanding signifikan dengan yang diperbutkan oleh kaum proletar. Nah, inilah yang menyebabkan statement yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Pertanyaan nomor 5. Bandingkan pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial. Menurut Anda, pendekatan mana yang lebih relevan diterapkan saat ini? Pendekatan ekonomi liberal itu lebih menekankan pada kebebasan individu dan juga mekanisme pasar, sehingga sistem ini efektif mendukung pertumbuhan dan juga efisiensi, tetapi cenderung menciptakan ketimpangan karena distribusi sumber daya itu berdasarkan pada mekanisme pasar. Hal ini dapat menimbulkan atau memperlebar jurang sosial antara kaum bourgeois dan juga proletar. Sebaliknya, pendekatan ekonomi sosialis hadir sebagai kritik terhadap kondisi tersebut, di mana dalam pendekatan ekonomi sosialis menekankan pada pemerataan dan peran negara dalam distribusi sumber daya untuk memperoleh kesejahteraan bersama. Dalam pendekatan ini, pemerataan dan juga distribusi sumber daya itu dilakukan oleh negara secara adil. Namun, dalam praktiknya,
eh, dominasi dari negara yang terlalu mendominasi itu menyebabkan lemahnya pertumbuhan atau efisiensi dan juga inovasi ekonomi. Sebenarnya kedua pendekatan tersebut itu mempunyai kelebihan dan juga kelemahannya tersendiri. Pendekatan ekonomi liberal kuat pada pertumbuhan dan lemah pada pemerataan, sedangkan pendekatan ekonomi sosialis itu sendiri kuat pada pemerataan namun lemah dalam efisiensi dan pertumbuhan. Menurut pendapat saya, pendekatan yang cocok untuk saat ini adalah campuran dari kedua pendekatan tersebut. Kita ekonomi campuran. Kenapa? Karena mekanisme pasar sendiri itu tetap diperlukan untuk pertumbuhan, sedangkan negara memiliki peran sebagai untuk mengatur pemerataan melalui kebijakan publik agar tujuan dari kesejahteraan bersama tetap terpenuhi.